من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur pada Allah Azza wa Jalla, hanya berkat rahmat, karunia, nikmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini di kajian online Majelis Cinta. Untuk kesempatan hari ini kebetulan adalah episode atau edisi perdana bertepatan hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2022 dan disiarkan secara maksud saya tanggal 22 Oktober tahun 2024 dan disiarkan secara live streaming. Salam dan selawat bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penghargaan terima kasih kami sampaikan dari Majelis Cinta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang telah bergabung dengan Majelis Cinta, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tentu saja secara khusus kita menyampaikan penghargaan terima kasih kepada guru kita, Kiai Haji Dr. Zainul Rafiq, Master Hukum. Subhanallah, beliau sekarang sedang berada di Tanah Suci, tepatnya di Baitullah. Langsung kita sapa guru kita, jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Langsung kita sapa guru kita, Kiai Haji Dr. Zainul Rafiq, Master Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai telah berkenan di antara kesibukan waktu yang tentu saja sangat semakin berharga di Baitullah. Tepatnya ini sedang berada di kota Makkah, di Saya Baitullah. kebetulan lagi di Mekah Pak Iwan. Saya tunggu-tunggu Pak Iwan kok belum datang-datang, makanya saya ke kamar dulu aja nih. Allahu Akbar, subhanallah. Pak Kiai, ini peserta sudah menunggu Pak Kiai itu saja dengan tema yang sudah kita dapatkan, yaitu bahwa temanya adalah The Power of Ka'bah, mengungkap keagungan Baitullah. Masya Allah. Saya tahu bahwa Pak Kiai lama mempelajari dan bahkan sudah menuliskan sebuah buku mengenai Ka'bah, dan tentunya jamaah yang sedang menyimak ini Pak Kiai, saya pribadi juga ingin mendapat lebih banyak apa makna maupun katakanlah hikmah-hikmah yang ada untuk kita kaum muslim agar lebih paham mengenai Baitullah. Untuk itu kami langsung saja mohon kesediaan Pak Kiai untuk memulai kajian ini. Terima kasih, silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah
عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Pertama-tama saya haturkan terima kasih pada Pak Iwan dan seluruh tim di Majelis Cinta, dan ini adalah merupakan perdana kajian kita secara online, dengan harapan mudah-mudahan majelis ini betul-betul menjadi Noktatul Intilaq, menjadi starting point untuk seluruh kebaikan dan keberkahan kita tentunya, terutama yang aktif dalam Amin. Amin ya kegiatan Allah. ini. Alhamdulillah Pak Iwan dan kawan-kawan, hari ini adalah hari kedua saya berada di kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya kebetulan di wilayah daerah namanya Jabal Al-Umar. Jabal Umar itu adalah satu mantikoh, satu daerah yang baru ya, baru dibersihkan sejak zaman Raja Fahad. Kemudian di pinggir Ka'bahnya itu di area dibangun bangunan baru namanya di daerah ataupun wilayah Masjid eh, Raja Abdullah. Jadi sepeninggal Raja Fahad itu di wilayah itu dibangun kawasan baru ataupun area baru Masjidil Haram, dan itu bangunannya sangat lux sekali, bahkan dibanding dengan bangunan-bangunan dan dengan wilayah yang area lainnya, daerah Malik Abdullah ini sangat-sangat baru dan megah. Nah, itu berbatasan dengan wilayah namanya Jabal Omar. Nah, sekarang di Jabal Omar itu hampir seluruhnya adalah hotel bintang 5 dan bintang 4. Kebetulan saya sekarang berada di Hotel Hilton Convention di wilayah Jabal Omar. Insya Allah dan Alhamdulillah saya bersama jamaah sudah 2 hari, ini hari kedua di mana di kota Mekah Al-Mukarramah, dan sangat menyambut baik sekali kajian pagi hari ini dengan judul The Power of Ka'bah. Buku The Power of Ka'bah itu saya tulis sejak tahun 2012, Pak Iwan, dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, buku The Power of Syukur ini, The Power of Ka'bah ini dalam jangka 2 bulan setengah itu sudah mengalami cetakan ketiga. Waktu itu dicetak oleh grup Agro, dan ada cerita yang menarik, Pak Iwan. Saya ditelepon oleh kawan, seorang motivator nasional, Ustadz selamat ya, kenapa? Bukunya udah bestseller katanya. Saya bilang saya aja belum, cetakan pertamanya belum saya lihat. Waktu saya lagi di Bogor, kemudian saya ke Gramedia, saya lihat memang ada buku saya dan itu sudah cetakan ketiga. Jadi dalam jangka 2 bulan setengah, makanya saya dikasih penghargaan buku bestseller nasional pada waktu itu, dan kemudian cetakan keempat kelima saya alihkan ke grup Spirit Media, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah cetakan ke-9. Dan minggu-minggu ini kawan-kawan di Spirit Media sedang mempersiapkan edisi terbaru dari buku The Power of Ka'bah. Mudah-mudahan saya pulang akhir bulan ini itu sudah bisa launching insya Allah. Mohon doanya Pak Iwan dan kawan-kawan biar buku The Power of Ka'bah ini tentu saja Pak Kiai, lebih bermanfaat dan menjadi inspiring bagi semua para tamu Allah. Amin ya Allah.
Yakin saya. Apa yang ada di dalam buku The Power of Ka'bah itu tidak banyak yang saya ingin apa istilahnya arahkan. Yang pertama adalah berangkat dari dari ayat yang tadi saya sampaikan di surat Ali Imran 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Eh, banyak para mufasir mentafsirkan ayat ini dengan apa ya dengan spirit bahwa dia itu betul-betul beruntung menjadi umat Islam. Kenapa? Karena punya atau Hmm. punya tanah yang diberkahi. Sesungguhnya awal baitin, sesungguhnya rumah Allah pertama lalladzi bi Bakkah yang di Ka'bah mubarakan diberkahi. Nah, disinilah ada satu metode yang saya ambil. Saya mendapatkan satu gaya penafsiran Al-Quran dari dosen saya di Al-Azhar pada waktu itu. Beliau mengatakan Al-Quran itu kan kalamullah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang berbicara, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi bukan kita tengah melongo, diem, dan menggambarkan, oh, begitu saja, tidak. Tapi kita diajak aktif untuk melakukan dan terinspirasi dari bacaan tadi. Nah, maka saya sedikit agak mengkritisi ketika orang yang mentafsirkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, bahwa Ka'bah itu diberkahi. Hmm. Kalimat ataupun juga dalam bahasa Arabnya dengan wazan mufa'alan, mubarakan, itu bisa diartikan bukan hanya diberkahi, tapi menjadi pemberkah. Jadi beda antara menerjemahkan diberkahi dengan menjadi pemberkah. Sesungguhnya rumah Allah pertama yang ada di Ka'bah itu diberkahi. Asumsi aktif apa pasifnya kita, enak banget ya orang Mekah, tanahnya diberkahi, saya mah di Indonesia tanahnya begini-begini aja. Itu asumsi dari mubarakan diartikan dengan diberkahi. Tapi coba dirubah, mubarakan itu artinya menjadi pemberkah. Inna awala baitin, sesungguhnya rumah Allah pertama, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Ka'bah itu mubarakan menjadi pemberkah. Kalau pikiran kita bahwa tanah itu menjadi pemberkah, maka pikiran aktif kita, kalau kita hidupnya ini ingin berkah, bagaimana? Menurut ayat ini, datangi tanah yang sengaja Allah ciptakan untuk memberkahkan hidup. Jadi, ketika membaca Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, sesungguhnya rumah awal Allah pertama untuk manusia yang ada di Ka'bah itu menjadi pemberkah. Hidup saya ingin berkah. Maka kalau hidup saya ingin berkah, saya datangi sengaja tanah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemberkah. Jadi clear sekali gaya berpikir, cara berpikir kita. Kalau mubarokan diartikan diberkahi, kita pasif, diam saja. Cuma melongo saja, oh gitu ya, oh bagus banget ya diberkahi. Sementara gini, tapi kalau kita mengartikan mubarokan itu menjadi pemberkah, ada proses aktif dalam diri dan jiwa kita bahwa agar hidup kita ingin berkah, satu-satunya formula di dalam Al-Quran menurut ayat Al-Quran 6 Ali Imran ini, datangi sengaja tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pemberkah, maka hidup kita akan berkah. Nah, pemahaman penafsiran ini Kang Iwan itu apa ya, kalau bahasa Sundanya sapagodos ya. Sapagodos dengan hadis Rasulullah yang sahih. Hadisnya begini, tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal Ya. faqr. Ikutkan laksanakan haji dan umrah, fa innahuma, karena haji dan umrah yanfiyani, meniadakan minal faqr, dari kefakiran. Jadi sengaja Allah ciptakan Ka'bah itu, tanah Makkah itu, untuk menghilangkan kefakiran bagi kaum muslimin. Hmm. Ini dahsyatnya, yang luar biasa. Ini yang apa istilahnya tagline-nya dalam kajian kita. Allah ciptakan tanah Ka'bah itu untuk meniadakan kefakiran. Jadi kalau hidup kita tidak ingin fakir, datangi tanah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk memberkahkan hidup kita. Maka akan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, disinilah nanti akan memaksakan diri, Kang Iwan, kalau kita merasa butuh, maka tidak akan ada perasaan berat. Saya terkadang kalau lagi berkunjung ke beberapa daerah, saya sering tanya, Ibu Bapak mau nggak ke Mekah? Mau, punya uangnya? Enggak.
Saya bilang sampai kapanpun tidak bakal bisa berangkat. Kenapa? Karena salah ibu bapak sendiri. Kenapa jawabannya begitu? Itu mental block. Kalau dikatakan boro-boro ke Mekah untuk hidup aja susah. Ke Mekah itu bukan bagi orang yang mampu, tapi bagi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak punya uang dalam kasat mata kita, kita salah. Kenapa? Karena ke sana itu bukan dengan uang, tapi dengan disiapkannya ataupun juga dipantaskannya kita. Oleh siapa? Oleh Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah. Tinggal ngikutin saja bagaimana cara memantaskan diri untuk menjadi orang yang dijadikan tamu Allah. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ada satu teori yang disebut dengan the law of attraction kan, pernah populer. Ya, Apa itu kalimat ataupun juga kata-katanya juga harus dibangun. Maka ibu bapak mau ke Mekah, mau punya uangnya, punya insya Allah. Nah, itu akan jadi dan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada law of attraction, ada tarikan bahwa kita itu rindu, bahwa kita ingin masuk ke ke tanah suci. Nah, ini yang menjadi sebuah menjadi sebuah garapan kita bersama bahwa harus dibombardir istilahnya mental block terutama untuk ke tanah suci bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena bagi kaum muslimin ke Mekah itu adalah suatu hal yang fardu ya, rukun ya, rukun Islam. Rukun Islam yang kelima itu adalah datang ke tanah suci. Ini menggambarkan bahwa semua umat Islam itu harus kaya. Kenapa? Ya harus datang ke Makkah, berarti harus memiliki uangnya, harus memiliki sarananya. Dan di samping memang hampir semua kecuali syahadat ya dari rukun Islam itu mengharuskan kita untuk memiliki, artinya untuk kaya. Sholat misalkan, kita nggak bisa melaksanakan sholat kalau kita tidak punya uang untuk menutupi aurat. Zakat misalkan apalagi harus dengan nominal. Kemudian puasa juga demikian, untuk sahur dan buka juga harus harus punya. Kemudian haji. Nah, inspirasi yang kedua setelah bahwa Ka'bah itu menjadi pemberkah, maka yang kedua inspirasinya Kang Iwan dan juga sahabat-sahabat sekalian, Ibu Bapak, bahwa Mekah ataupun juga Ka'bah itu menginspirasi umat Islam untuk kaya. Mohon maaf, saya selalu lantang mengatakan bahwa inspirasi Ka'bah itu kita harus kaya. Tapi tentunya kaya dalam literatur kita ya, tidak kaya dalam pemahaman yang sangat-sangat liberal ataupun juga lepas dari nilai-nilai. Jadi poin yang kedua, Kang Iwan, Ka'bah ini ya, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang kaya. Dan arahannya doa dari di Ka'bah itu kan ada 4 sudut ya, ada sudut Yamani, rukun Yamani. rukun. Yamani itu Ya, dari situ kalau ditarik menuju ke arah-arahnya itu katanya negara Yaman. Kemudian juga ada rukun Iraqi. Dari sudut itu kalau ditarik ke sana itu negara Irak. Kemudian ada rukun Syami. Itu kalau ditarik ke negeri Syam. Kemudian ada rukun Hajar al-Aswad. Nah, dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dimaknai lebih jelas lagi bahwa ini doa untuk menjadi orang yang kaya di dunia, akhirat masuk surga. Ini tagline hidup kita di dalam kehidupan keseharian kita. Maka ayat tadi dalam surat Ali Imran 96 kan fungsi Ka'bah itu dua. Pertama, menjadi pemberkah, mubarakah. Yang kedua, hudan lil alamin, menjadi hudan, menjadi hidayah, menjadi inspirasi. Salah satu inspirasinya adalah di Ka'bah ini menjadi inspirasi untuk di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jadi pemahaman kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang di dunia kaya, di akhirat masuk surga. Nah, dari mana penerjemahannya? Kalimatnya begini, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Dalam bahasa Arab itu ada, kalau kalau nyambungkan kalimat itu disebut dengan ataf. Ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Kata para ahli bahasa, kalau ma'tuf dan ma'tuf alaih digabungkannya dengan wawu al-atifiyah, misalkan hasanah fid dunya wa
al-akhirah. Jadi kalau adat maktufnya itu wawu, itu maknanya mutasawa fil hukm, sama. Jadi sama di maktuf dan maktuf alaih. Artinya, kalau hasanah fil akhirat, pikiran kita, ya Allah, saya itu di akhirat pengen hasanah, yaitu masuk surga itu. Gambaran kita sejak kecil, sejak dulu, hasanah fil akhirat itu kan ingin sesuatu, jelgedeg ada, gitu kan. Ingin sesuatu, langsung ada. Itu kan gambaran hasanah fil akhirat. Nah, dalam kalimat ini, hasanah fil akhirat digabungkan dengan hasanah fil dunya. Harusnya asumsi pikiran hasanah fil akhirat tadi sama dengan hasanah fi dunya. Kalau kita berpikir, ya Allah, saya pengen anggur yang paling mahal, ada di akhirat itu, di surga itu langsung jadi. Harusnya begitu pun di dunia. Kenapa? Ya Allah, saya pengen anggur termahal. Langsung ada, kenapa? Karena bisa beli. Artinya tidak ada masalah. Nah, tidak malah sebaliknya, ya Allah, saya pengen anggur yang datang itu apa? Pisang lagi. Kenapa? Karena yang bisa beli kita itu. Artinya, kalimat hasanah fid dunya wal akhirah, tensi kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu sama. Jadi di akhirat kita bergelimang keindahan ke surga, di dunia pun demikian. Bahwa hasanah fid dunya itu wal akhirah, sama tensi di dunia dan akhirat. Nah, di sinilah maka saya punya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa umat Islam itu harus bahagia di dunia, kaya di dunia dan juga di akhiratnya masuk surga. Jadi mohon maaf, saya tidak setuju kalau orang mengatakan umat Islam itu nggak apa-apa miskin. Karena kalaupun di dunia miskin, nanti di akhirat kita masuk surga. Belum tentu. Yang harus kita kerjakan adalah, yang harus kita lakukan adalah, kita di dunia ini menjadi orang yang kaya, kemudian di akhirat masuk surga. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi kaya? Nah itu. Kita lihat di dalam doa di depan Ka'bah, itu doanya dahsyat sekali. Doanya, Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ini doa yang dahsyat sekali di depan Ka'bah yang menurut sebagian orang adalah titik kulminasi spiritual. Doanya wa tijaratan lan tabur. Tijaratan itu apa? Bisnis, Pak. Wa tijaratan lan tabur, dan bisnis yang tidak pernah rugi. Artinya, saya ingin mengatakan, doanya kan Allah mujana hajan mabrur, ya Allah jadikan aku melaksanakan ibadah itu mabrur, wa dzanban maghfuron, dan dosa-dosa dihapuskan, wa apa wa doa-doa dikabulkan, wa tijaratan, dan dagang lan tabur yang tidak pernah rugi. Artinya, Bapak Iwan, kita berdoa di depan Ka'bah itu doa yang luar biasa, dan itu tentang hal dunia, dan itu telah hal yang disebut dengan entrepreneurship. Jadi saya di poin ketiga ini saya ingin mengatakan bahwa Ka'bah itu menjadi titik inspirasi entrepreneurship kaum muslimin. Wa tijaratan lan tabur, dan perdagangan yang tidak pernah rugi. Dan kita ketahui, mohon maaf, dari sejak Nabi Muhammad sampai para sahabat, sampai para solehin, para ulama-ulama, semua yang menggerakkan dakwah Islam itu adalah mereka pedagang. Kita ketahui bahwa Islam masuk ke negara kita, ke Nusantara, dalam sejarah itu kan Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Gujarat. Artinya pedagang. Jadi orang Islam yang kaya itu datang lewat mana, Pak? Samudra Pasai. Kemudian kalau ke Jawanya masuk dari Cirebon, ya kan? Mereka itu datang orang kaya ngasih ke orang-orang lokal, orang-orang Islam. Karena yang datangnya juga kaya, kemudian membawa agama yang damai, maka banyak di antara masyarakat yang masuk Islam, termasuk raja-raja, anak rajanya, kemudian terus berkembang. Artinya, dunia perdagangan di dalam Islam itu dunia yang sangat-sangat luar biasa, dunia yang mendapatkan perhatian penting. Maka poin ketiga ini yang saya ingin angkat adalah Islam itu betul-betul totalitas mensupport dunia yang disebut dengan, kalau bahasa sekarang, entrepreneurship. Jadi siapapun kita harus menyentuh ke dunia entrepreneurship, dunia perdagangan, dunia bisnis. Kalau sering saya sampaikan, Rasulullah itu di umur 9 sudah mulai berbisnis, ngurus domba, ngurus kambing, ya kan? Kemudian dijual. Ya. Umur 13 tahun, Rasulullah itu sudah menjadi
entrepreneur sejati. Beliau rihlat asy-syita'i was-shaif ke Yaman sampai ke Syria. Kalau ke Yaman ke Syria kan berarti beda agama, beda negara. Itu berarti betul. perdagangan besar. Perdagangan besar kalau sekarang diistilahkan apa? Ekspor impor. Jadi Hmm. umur 13 tahun Rasulullah itu sudah masuk dalam dunia ekspor impor. Umur 25 tahun Rasulullah itu sudah masuk memiliki bisnis, udah berada. Kalau bahasa siapa, Robert Kiyosaki itu, Rasulullah di umur 25 tahun itu sudah berada di kuadran kanan, sudah menjadi Hmm. business owner, udah menjadi business owner, dan itu yang disampaikan. Dan Rasulullah itu secara finansial sudah sangat-sangat apa ya, terbebas, artinya kaya. Rasulullah itu orang kaya. Bayangkan Ya. maharnya Rasulullah itu kan, Pak Iwan, 20 unta merah. 20 unta merah itu, satu unta merah itu kendaraan mahal. Taruhlah kalau kendaraan mahal sekarang misalkan setara 5 juta. Berarti 5 juta kali 20, 100 miliar. Rasulullah, orang yang kita kagumi, itu memberikan mahar kepada istrinya 100 miliar rupiah. Artinya kalau kita ingin seperti Rasul, kita harus kaya. Ada nggak ustadz yang ngasih maharnya kepada istri 100 miliar? Kayaknya susah Pak Iwan ya. Padahal narasi kita ingin seperti Rasul, ingin seperti Rasul, ingin seperti Rasul. Nah, inilah yang memang harus kita kaji lebih lebih dalam efeknya. Saya setuju dengan seorang sejarawan dari Aljazair yang namanya Syekh Malik bin Nabi. Beliau mengkritisi di antara alur sejarah, dan beliau itu dianggap sebagai Ibnu Khaldun modern. Di antara alur sejarah umat Islam yang agak ada muamar, ada hilangnya, di antaranya adalah yang menggambarkan bahwa Rasulullah orang kaya, yang menggambarkan bahwa dunia entrepreneurship itu sangat dominan di dalam sejarah sejarah Rasul. Maka mari ini yang harus kita kaji, ini yang harus kita munculkan bahwa oh ternyata Ka'bah itu salah satu di antaranya adalah menarasikan juga tentang tentang entrepreneurship, tentang hal-hal dunia. Jadi menggabungkan hal-hal yang dunia. Nah, poin keempat, kalau bagi saya bahwa Ka'bah itu menggabungkan pemaknaan kita tentang dunia dan juga akhirat. Jangan lagi kita memisahkan ini dunia ini akhirat. Kalau bahasa guru saya, dalam satu hembusan nafas kita berpikir dunia dan juga akhirat. Inilah yang menjadi sebuah tagline kita, bahwa dengan datang ke Ka'bah, dengan menikmati nilai-nilai yang Allah simpan di Ka'bah itu, kita betul-betul masuk totalitas di dalam konsep Islam. Dan ini yang disebut dengan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah di dalam Islam yang kafah, yang menyeluruh. Menyeluruhnya kita adalah dalam satu hembusan nafas, tidak membedakan antara dunia dan akhirat. Untuk dunia itu untuk akhirat. Nah, kalau doa yang pernah dipopulerkan oleh seorang imam besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini menjadi inspirasi besar bagi saya. Doanya begini, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggamanku, dalam tanganku. Wala taj'alid dunya, jangan jadikan dunia fi qulubina, masuk dalam hatiku. Ini yang menjadi sebuah nilai yang dahsyat sekali. Ya Allah, dunia itu ingin saya pegang. Kalau megang dunia kan berarti kita berkuasa. Artinya semua dunia perekonomian, dunia perdagangan, dunia bisnis kita kuasai. Wala taj'alid dunia, dan jangan jadikan dunia fi qulubina, masuk menggores di dalam hatiku. Ada sebuah penelitian seorang peneliti dari Jerman namanya Max Weber, yang menjadi inspirasi munculnya kaum kapital sekarang. Itu kalau kita teliti, ada satu kekhawatiran, karena orang-orang yang kaya di Eropa pada waktu itu kan sebenarnya dimulai dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Itu penelitiannya Max Weber tentang kaum Kalpenis ya, Kalpanis. Hmm. Ya. Orang-orang yang mereka itu berpikir bahwa orang yang kaya itu lebih dicintai oleh Tuhannya, dan itu Max Weber menggambarkan mereka orang-orang Protestan itu berhasil memformulasikan pikiran tentang agama dengan kehidupan dunianya. Jadi mereka itu menjadi orang yang kaya, dan ada sensus
85% di seluruh negara Jerman pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Perusahaan-perusahaan besar itu dikuasai oleh orang soleh. Kenapa? Karena mereka berpikir orang semakin kaya itu semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang kaya itu dicintai oleh Tuhan, ya maka terobsesi tinggi. Walaupun memang dalam kajiannya Max Weber mengatakan ada istilah iron cake. Iron cake itu penjara besi. Jadi memang mereka karena tidak bisa memformulakan bagaimana hal dunia dengan akhiratnya, jadi mereka tersangkar, maka jadilah sekarang jadi kaum kapital yang duniawi ansih, tidak ada hubungannya dengan dunia dengan keakhiratan. Nah, Islam punya formulanya. Jadi formula Islam itu salah satunya doa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu formulanya adalah dunia harus kita kuasai, tapi jangan sedikit pun menggoda hati. Masalah dunia itu lepaskan saja. Kalau bahasa dia, bahasa Max Weber itu bagi di hati kaum negarawan ataupun kaum suci, dunia itu ringan sebagaimana kalau kita menyibakkan kain yang sangat-sangat ringan. Jadi menyibakkan dunia itu dunia begitu saja. Nah, tidak sebaliknya, dunia itu bukan segalanya. Nah, ini yang mentalitas yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Max Weber dari zaman dahulu, dan memang terjadi pada saat ini ketika munculnya kaum kapitalis. Nah, Islam sebenarnya punya formula bagaimana cara menyambungkan dunia dan akhirat, tapi dunia tidak memakan hal akhirat. Contohnya adalah Rasulullah, Abu Bakar, seluruh para sahabat-sahabat melakukan itu. Salah satu doanya, Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'ali dunya fi qulubina. Dunia itu dikejar. Rasulullah kan pernah menegur ke seorang sahabat namanya Abi Umamah dari kaum Al-Ansor. Kata Rasul, Abi Umamah, kenapa kau diam terus di masjid, bukan pada waktunya? Saya banyak hutang ya Rasul, saya terpuruk. Kata Rasulullah, bukankah aku pernah ajari doa? Kalau kau ajarkan doa ini dan kau praktekkan, kau akan menjadi orang yang kaya. Ada dari situlah, dan doanya juga dahsyat sekali. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu doa untuk menjadi orang kaya. Dari asbabul wurudnya dengan seorang dari kaum Al-Ansar, ya, Abi Umamah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita untuk kaya, termasuk, mohon maaf Pak Iwan, Ka'bah itu menjadi inspirasi untuk semakin kita tergali kaum ataupun juga dunia entrepreneurship-nya, dunia hal keduniaannya. Ka'bah itu menjadi menara tauhid. Yang terakhir ini, yang terakhir, Ka'bah itu menjadi menara tauhid karena di Ka'bah kita melihat keagungan Allah, dan setelah pulang dari Ka'bah kita bisa gabungkan dua kehidupan dunia dan akhirat. Kita jadikan kehidupan dunia semuanya bisa terbawa ke akhirat. Kenapa bisa? Bisa. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat kita mengabdi, menanam, dan kita akan memetiknya kelak di akhirat. Jadi jangan pisah-pisahkan mana dunia mana akhirat. Kita sedang di dunia kemudian akhirat, enggak. Sekali lagi, dalam satu tarikan nafas dengan menara Ka'bah, Ka'bah menjadi penyatu mindset kita, pikiran kita, bagaimana dunia dan akhirat kita satukan, kemudian kita menjadi orang yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat dalam surat Al-Baqarah, berbicara tentang ayat itu berbicara tentang manasik haji, panjang sekali. Di akhir narasinya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Itulah Bang Iwan, 5 poin yang ingin saya sampaikan dalam mengusung the power of Ka'bah. Jadi ada beberapa cara pandang untuk bisa melihat dengan segar bahwa ternyata Ka'bah itu bukan hanya menara spiritual, tapi juga menara untuk sebuah pandangan hal-hal dalam tanda kutip duniawi untuk bisa terinspirasi menuju ke akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus bisa menggali bagaimana Allah memposisikan Ka'bah,
bagaimana Allah memposisikan kehidupan dunia, dan kembali ke dalam ayat surat Ali Imran 96 bahwa fungsi Ka'bah itu ada dua. Pertama adalah menjadi pemberkah hidup kita, kemudian yang kedua adalah menjadi inspiring hidup kita. Banyak yang kita bisa diskusikan, nanti kita buka, dan mungkin saya kembalikan dulu waktunya kepada Kang Iwan. Terima kasih Kang Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih banyak, Kiai. Bisa sekali saya baru menyadari bahwa ternyata sekali seperti Pak Kiai sampaikan tadi, Ka'bah itu, Baitullah punya makna yang sangat inspiring bahkan bagi kehidupan dunia dalam konteks agar Muslim itu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah ya harus kaya. Ya, jadi Betul. bahwa Ka'bah jangan semata-mata dimaknai sebagai tanah yang diberkahi, tapi justru menjadi pemberkah. Kemudian bahwa Ka'bah itu harus menjadi inspirasi, karena itu sifat inspiring, mengajak kaum muslim, mengingatkan kaum muslim untuk kaya, karena itulah betul sekali saya menjadi ingat doa itu Pak Kiai, antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, doanya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, terima kasih Pak Kiai, sangat komprehensif, karena ternyata bukan hanya sekedar naras spiritual Ka'bah itu, tapi juga luar biasa dalam konteks hidup kekinian pun bagi kaum muslim, ternyata memang sangat dahsyat. Terima kasih atas uh, luar biasa pengayaan yang telah disampaikan oleh Pak Kiai. Dan untuk yang berikutnya, Pak Kiai, sebelum ke sesi tanya jawab, saya mohon izin untuk menyampaikan kepada para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kami mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat kami untuk senantiasa nanti update tentang tema maupun jadwal berikut kajian online kita Majelis Cinta, tentu saja dengan meng-add nomor Majelis Cinta yang telah ada sejak tadi di running text di layar tentunya, dan kami itu saja sangat berterima kasih apabila kita terus nanti senantiasa berada dalam majelis yang insya Allah diberkahi Allah ini. Untuk berikutnya, mohon izin Pak Kiai, kami akan mengundang beberapa penanya untuk sesi tanya jawab. Yang pertama, barangkali ada dua penanya dulu, mungkin kalau bisa saya lihat di antaranya. Mungkin belum terlihat di sini penanya. Ya, saya belum lihat, atau kalau ada yang terdengar bisa mengajukan saja pertanyaan barangkali. Mungkin. Kebetulan di layar saya belum, mohon izin nih Pak Kiai, mohon maaf saya belum lihat buku gambar bertanya. Mohon izin sebentar Pak Kiai, beberapa saat sampai kita lihat di screen para penanya. Siap, santai Pak Iwan. Iya, saya yakin ada yang ingin bertanya, mungkin hanya karena ada sedikit teknis barangkali Pak Kiai ini. Kalau saya boleh bertanya pertanyaan yang mungkin mewakili, mungkin saja mewakili beberapa jamaah Pak Kiai. Boleh Pak Kiai, ini mungkin Siap, agak sedikit dasar, sangat basic Pak Kiai. Kan kalau kita di Ka'bah saat melaksanakan tawaf itu, kita melakukannya bergerak dari kiri ke kanan Pak Kiai. Jadi posisi Ka'bah itu ada di kiri kita, dan kita berputar atau mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Pertanyaan saya sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, kenapa harus 7 kali ya Pak Kiai? Ya. Luar biasa pertanyaannya. Langsung ya. Siap Pak Kiai, mohon maaf pertanyaannya basic.
Baik, terima kasih Pak Iwan. Ada pertanyaannya, kenapa tawaf itu dari apa harus ke kiri, kemudian kenapa harus 7 gitu ya? Ini memang pertanyaan yang sangat susah dijawab. Kenapa? Karena saya secara pribadi juga belum melihat jawaban yang yang tepat. Namun yang lebih lebih menginspirasi kalau saya ketika ditanya pertanyaan seperti itu adalah bahwa eh, kita harus sadari bahwa ini adalah ibadah. Kemudian koridor ibadah itu adalah al-ittiba'ah. Kalau Hmm. ilmu usul fikih itu menggambarkan al-ibadah ay al-ittiba'ah. Yang namanya ibadah itu adalah mengikuti. Jadi tidak semua yang kita lakukan dalam prosesi ibadah itu harus dan bisa diarahkan kepada sebuah logika. Sama halnya misalkan, mohon maaf, ketika kita punya wudhu, kemudian ada angin keluar dari belakang gitu kan, artinya batal wudhu kita. Kemudian yang dibasuh apa? Yang dibasuh adalah muka, bukan Hmm. tempat keluarnya angin ya kan. Menurut logika kita, kenapa ya yang keluar angin dari bawah, kok yang dibasuh adalah yang Wajah. di atas gitu kan? Nah, begitupun sama ketika kita bertanya, kenapa ya harus ke kiri, kenapa harus 7? Maka jawabannya adalah, memang ini adalah aturan kita untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengatakan dengan kalimatnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah, contohlah dariku praktek-praktek manasik engkau, praktek ibadah engkau. Jadi memang kita untuk ibadah itu tidak bisa dijadikan standar utamanya adalah hal-hal logis, karena terus terang saja yang namanya logika itu Ya. kadang-kadang berubah-ubah Ya. sesuai dengan zaman. Sementara agama itu maka diistilahkan di dalam Islam itu solehun likulli zaman wal makan. Di zaman manapun, di tempat manapun, terus akan selalu selaras, tidak lekang dengan waktu, dengan zaman. Kenapa? Karena memang ini sudah konsep dari atas. Maka ketika ditanya kenapa kok begini, ya memang aturannya memang harusnya Ya. begitu. Cuma memang ada beberapa pendekatan analogi yang juga dimirip-miripkan lah, seperti halnya misalkan kenapa putarannya ke kiri. Ada dalam ilmu fisika itu ada istilah hukum Lorentz, atau disebut dengan hukum tangan kanan seperti ini. Nah, tangan kanan itu kan arahnya tidak searah dengan arah jarum jam, kemudian ada ke atas. Ini menurut hukum Lorentz, dalam buku The Power of Karma itu saya juga bahas Ya. bahwa kalau satu kumparan diputarkan tidak searah dengan arah jarum jam, maka dia akan Hmm. melesatkan energi ke atas. Maka kenapa kita putarannya ke kiri? Kalau dari asumsi tadi, ini untuk membangun sebuah jalur vertikal lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi energi, kan tubuh kita itu energi, diputarkan tidak searah dengan jarum jam, maka akan melesatkan energi energi ke atas. Jadi energi yang bisa dikatakan misalkan supranatural gitu kan, itu sedang kita lakukan untuk memperkuat jalur vertikal ke atas ketika berputar seperti itu. Kemudian jumlah 7 itu juga ada apa istilahnya beberapa inian para ulama tentang penyamaan dari 7 langit. Kemudian apa istilahnya proses untuk apa istilahnya itu mi'raj ya. Mi'raj itu karena ketika kita sampai pada titik spiritualitas itu tengah mi'raj kita kepada Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan tentang bahwa titik spiritualitas ketika kita sedang melakukan spiritualitas dalam Islam itu tengah kita mi'raj, sebagaimana Rasulullah dulu memi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam proses mi'raj itu dilucutin hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat badani, bahkan badannya pun diolah menjadi, dirubah dulu menjadi sebuah unsur cahaya ya. Itu untuk pemahaman secara spiritualnya. Artinya bahwa
memang kalau kita untuk mengatakan sebab kenapa ke kiri dan setujunya, itu cukup kita dengan jawaban bahwa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Terima koridor kasih. ibadah itu kalau tidak mengikuti itu berarti keluar, dan itu yang beberapa ulama menggambarkan dengan istilah al bid'ah yang tidak baik gitu kan. Artinya membarukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi kita seperti mana ditanyakan tadi, bahwa kenapa itu harus ke kiri dan kenapa tujuh, yang lebih simpel dan tepat adalah memang kita mengikuti arahan Rasulullah, karena ini adalah bagian dari pengabdian ibadah kita. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Terima kasih Pak Kiai. Subhanallah, penjelasan yang menurut saya, bagi saya pribadi, sangat-sangat memuaskan karena saya teringat waktu pengalaman saya melakukan tawaf itu Pak Kiai, betapa beda dan nikmatnya ketika melakukan tawaf 7 kali itu. Memang kita merasakan mendapatkan energi baru itu, Pak Kiai, energi baru yang dahsyat, agak sukar dijelaskan, tapi memang itu hanya bisa dirasakan langsung. Pak Kiai, mohon izin ada pertanyaan yang mungkin saya bacakan saja. Ya. Ternyata banyak sekali peserta kajian online kita ini Pak Kiai, ada beberapa puluh orang. Alhamdulillah, jamaah yang rahmati Allah. Saya sampaikan beberapa pertanyaan dari jamaah, dari seorang ibu ini, tampaknya pertanyaan dari Ibu Ernovianti. Pertanyaan Pak Kiai, bagaimana cara menjaga keimanan dan keyakinan kita pada Allah? Mungkin bagaimana cara menjaga, menguatkan keimanan dan keyakinan. Itu dulu Pak Kiai, nanti akan ada pertanyaan berikutnya lagi Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Baik, pertanyaannya luar biasa, sangat global ya. Bagaimana cara menjaga keimanan kita kepada Allah? Eh, saya punya apa ya? Punya eh, eh, sedikit kesimpulan bahwa Iya, antara keimanan dan kehidupan itu bisa saja ada jeda ya. Artinya keimanan di wilayah lain, kehidupan di wilayah lain. Nah, tugas kita Ibu adalah menyatukan ini, hmm, menyatukan hal-hal keimanan itu dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ya, saya menulis menulis satu buku judulnya Menikmatkan Hidup dengan Salat. Termasuk salat itu kan implementasi dari keimanan ya. Nah, iya, ketika kita melaksanakan salat, kita itu jangan berpikir bahwa saya salat dulu nih untuk akhirat, sementara dunianya kita tinggalkan dulu. Tidak, justru salat itu harus bagian dari kehidupan dunia kita. Artinya, untuk menjaga keimanan itu harus ada proses eh, apa ya istilahnya, akulturasi ataupun penyatuan lah dalam dalam keseharian kita, ataupun nilai ini kalimat-kalimat nih kalimatnya yang bagus nih Bu. Kalimat-kalimat dalam keyakinan itu jangan dibiarkan menjadi repetisi, pengulangan-pengulangan yang kita hafalkan dan kita sampaikan. Bukan hanya repetisi, tapi harus menjadi habituasi, harus menjadi menyentuh pada karakter. Nah, bagaimana agar menyentuh pada karakter? Memang ada dua pendekatan. Yang pertama adalah memang diulang-ulang. Menjadi karakter itu kan, saya lebih setuju kalau karakter orang itu eh, masuk direkam di subconscious mind, dalam memori bawah sadar. Untuk masuk ke memori bawah sadar itu dua. Pertama, repetisi, diulang-ulang memang. Yang kedua adalah disampaikan dalam suasana yang dalam suasana yang memang langsung masuk ke alam bawah sadar, dan salah satunya itu logika. Seperti halnya misalkan menghafal Al-Qur'an itu bisa dua. Bisa yang pertama diulang-ulang terus beratus kali. Kalau menurut teori sih jangan kurang dari 600 kali. Maka itu akan hmm, terrekod di memori bawah sadar kita. ya, Tapi ada yang kedua, bagaimana masuk ke wilayah trans, yaitu masuk logika. Maka membaca Al-Quran dengan maknanya, dengan mentadaburinya, dengan menarasikannya, itu akan lebih lebih masuk ke dalam memori bawah sadar dengan cepat. Nah, suara itu yang harus kita ambil. Artinya bahwa narasi keimanan itu
harus menjadi akrab dengan kehidupan keseharian. Kenapa kita sholat? Kenapa kita mengatakan Allah itu ada? Allah itu ada karena Allah itu ada, maka saya, kalaupun saya punya jabatan, misalkan saya nggak bisa korupsi, ya kan? Itu mau pemanaan keimanan misalkan. Salah satunya adalah wilayah spiritualitas. Maka kalau sekarang lagi digembar-gembor oleh Pak Presiden yang baru ya menghantam korupsi, salah satunya adalah sisi spiritualitas yang ditarik ke wilayah kehidupan itu yang salah satunya bisa mengurangi apa sih menguatkan titik keimanan. Jadi dimanapun dia hidup, dia menjadi seorang menjadi seorang entrepreneur yang sejati, dia tidak akan tidak akan cudeka ya, tidak akan apa istilahnya itu eh, tidak akan merugikan orang. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah. Karena dia yakin ada hari akhir yang akan menghisab dia. Nah, itulah cara-cara memaknai keimanan itu harus memang diterima oleh kehidupan keseharian kita. Jangan dipisahkan antara narasi keimanan dengan narasi kehidupan keseharian kita. Jadi harus kita lebih mengakrabkan diri dengan implementasi dari keimanan itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya tanggapin, Pak Iwan. Halo, Pak Iwan. Ada suaranya ya? Iya, terima kasih Pak Kiai. Siap. Mungkin sudah ada ya. Terima kasih Pak Kiai atas Ya. penjelasan jawaban dari Pak Kiai tadi kepada penanya tadi, kalau tidak salah tadi Ibu Noviati. Semoga dapat em, menjawab apa yang menjadi pertanyaan penanya tadi. Pak Ustadz, akan ada mungkin dua pertanyaan lainnya. Satu Siap. diantaranya adalah dari peserta juga dari Bapak Yudi ini. Pertanyaannya Pak Ustadz, Pak Kiai, apakah ada waktu terbaik untuk umroh atau ke tanah suci yang nilai ibadahnya seperti berhaji? Itu Pak Kiai. Mohon bisa dijelaskan Pak Kiai. Mangga Pak Kiai, silahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Memang dalam melihat apa ya ibadah ini salah satu yang harus lihat sumbernya ataupun juga landasannya adalah karena kita itiba'ah, karena kita mengikuti Rasul, berarti apa yang dilakukan oleh Rasul. Artinya, apakah Rasul mengajarkan kepada kita ada waktu-waktu tertentu untuk pelaksanaan ibadah umrah, maka kalau kita gambarkan, Pak Yudi, ada dua pendapat. Kenapa ada dua pendapat? Di dalam fikih itu, Pak Yudi, kita jangan kaget banyak sekali fatwa ataupun juga jawaban-jawaban yang terkadang berbeda. Nah, ini yang saya rasakan juga ruhnya ini harus diterima oleh kaum muslimin karena fikih itu bukanlah blueprint Islam. Bahwa fikih itu hanyalah sebuah proses, terkadang proses istinbat para ulama di satu zaman terhadap ayat-ayat Allah yang boleh jadi ada perbedaan setelah zamannya berubah ataupun setelah melihat konten dan juga keberagaman kaum muslimin yang sangat-sangat luas. Nah, kembali kalau ke ibadah umroh tadi, memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang menguatkan satu hadis bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ibadah umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Maka rata-rata orang Arab semuanya yang meyakini hadis tersebut
mereka lebih memprioritaskan untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Cuman dalam pandangan ulama yang lain dikritisi bahwa hadis tersebut tidak kuat. Kembali biasanya memang ada perbedaan-perbedaan dari sisi itu. Nah, kalau saya secara pribadi melihat dari beberapa fatwa tersebut, tidak ada perbedaannya antara keutamaan umroh di waktu-waktu tertentu, sama semuanya. Dan juga jangan berpikir bahwa "Wah, saya mau umroh Ramadan karena sama dengan haji." Enggak, kewajiban haji itu tidak bisa lepas gitu kan, tidak bisa tergantikan. Tetap yang namanya haji memang harus, termasuk kita orang-orang yang sudah umroh juga. Saya selalu searahkan ibu bapak dengan diumrohkan sekarang, mungkin Allah istilahnya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berdoa semakin kuat bahwa haji kita akan berangkat. Maka berangkat haji itu adalah menjadi dream kita semua, menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan ibu bapak ibadah puncak dari keislaman kita, ibadah haji bisa termanage dari saat ini, dari sekarang. Sekarang coba terus kita berusaha untuk mempersiapkan, karena itu istilahnya tagihan utama keislaman kita. Jadi kembali ke pertanyaannya, bagi saya secara pribadi tidak ada perbedaan keutamaan dari umroh. Namun kita harus mengatakan dan mensikapi wajar kalau memang ada yang berpendapat demikian, karena memang ada ada pendapat yang mempopulerkan hadis tersebut gitu. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya baca, saya komentari. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Ada dua pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Dari dua Bapak ini. Pertama Pak Koko Abdul Kadir dan kedua Pak Mantan namanya. Tapi mungkin yang Pak Mantan dulu. Apakah tadi sebetulnya sudah sempat diungkap oleh Pak Kiai dalam materi tadi? Tapi saya bacakan tadi pertanyaan, mohon izin Pak Kiai, yaitu mohon pencerahan dari Pak Kiai. Posisi Ka'bah itu sebagai mubarokan, di sisi lain ada istilah tabarukan. Mohon dijelaskan. Baik, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibaka mubarakan, menjadi pemberkah. Itu menggunakan wazan mufa'alan ya. Itu wazan mufa'alan ini saya mentafsirkannya dengan menjadi pemberkah, bahwa makna Ka'bah itu menjadi pemberkah dalam kehidupan kita. Adapun dari kalimat tabarukan, itu makna yang terkandung di dalamnya adalah kita mengambil esensi dari keberkahan. Artinya tabarukan itu mengambil berkahnya kalau bahasa kita, dan itu sudah selipkan dalam bahasa Indonesia juga. Kita bisa lihat tabaruk ya, tabarukan itu masuk dalam sebuah proses untuk mendapatkan keberkahan. Nah, saya lebih cenderung kalimat mubarokan dan tabarukan ini diambil dari asal katanya. Asal katanya itu dari kalimat baroka. Apa itu baroka? Baroka itu satu kalimat yang dititipkan di dalam keberadaannya Rasulullah dan juga Nabi Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu dan Nabi Ibrahim hidupnya berkah. Yang dicontoh, yang harus kita contoh adalah kehidupan Nabi Muhammad dan juga kehidupan Nabi Ibrahim. Nah, ini banyak sekali kita akan bisa gali bagaimana sisi kehidupan Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Salah satu hal yang bisa
kita ambil dalam kalimat keberkahan itu, dia berupaya semaksimal mungkin untuk selalu dan senantiasa ada dalam kondisi bersyukur. Jadi sifat dominan, esensnya ataupun juga biangnya dari keberkahan adalah sifat syukur. Dan Rasulullah adalah orang yang paling kuat bersyukurnya. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah sampai bengkak-bengkak sampai ibadah begitu? Kata Rasul, alam akun abdan syakuro. Tidak bisakah aku menjadi orang yang hamba paling bersyukur? Begitupun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu berusaha untuk menjaga kesyukurannya, walaupun yang harus dikorbankan adalah kecintaan kepada anaknya yang yang luar biasa, misalkan. Artinya segala hal, walaupun tantangannya berat, dia selalu memfokuskan diri dalam kondisi kesyukuran. Itulah makna esensi dari berkah. Jadi antara berkah dengan syukur itu adalah satu bahan ataupun modal untuk sampai pada suasana yang lainnya. Jadi keberkahan itu ada karena punya spirit dari kesyukuran. Adapun kalau kalimat mubarakan dan tabarukannya, insya Allah kita sudah bisa memposisikannya tadi. Terima kasih. Langsung ke Pak Iwan, ke lanjutnya bisa. Nggak ada suaranya kayak Pak Iwan. Pertanyaan berikut Pak Kiai yang terakhir Pak Kiai dari Pak Koko Abdul Kadir. Mungkin beliau seperti pertanyaan lainnya belum mau membuka atau belum sempat membuka kamera. Tapi pertanyaannya adalah, bolehkah kita ketika umroh meminta kekayaan dunia, yaitu dalam doa-doa kita di depan Ka'bah? Mohon penjelasan Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Koko. Bolehkah kita meminta kehidupan dunia? Kalau menurut saya sih boleh. Kenapa? Karena saya arahkan tadi bahwa Ka'bah itu Pak Koko menjadi menara menyatunya antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Ka'bah itu menjadi menara tauhid. Ka'bah itu menjadi penyatu pikiran yang dualisme menjadi pikiran yang menyatu. Jadi Ka'bah itu menyatukan pikiran dunia dan juga akhirat. Kita minta apapun ya sama dan mintanya kepada Allah. Yang nggak boleh adalah mintanya kepada Ka'bah karena Ka'bah itu bukan apapun. Nah, perlu disadari bahwa ketika kita berangkat ke Ka'bah dan berdoa di depan Ka'bah, kita bukan berpikir bahwa oh Allah itu ada di Ka'bah, Allah itu ada di Arab gitu kan, tidak. Kita tawaf di Ka'bah itu karena merasa dekat dengan Allah. Karena apa? Karena kita menjalankan tugasnya. Jadi proses takorub ini, proses mendekatkan dirinya ini yang harus kita lihat. Bahwa kita berputar depan Ka'bah itu bukan berarti Allah ada di situ. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk begitu. Kalau kita sudah merasa bahwa kita menjalankan tugas, kita akan menjadi orang yang dekat. Saya misalkan, asumsinya begini. Saya disuruh jalan kaki dari Monas sampai ke Bundaran HI oleh Presiden Prabowo misalkan. Saya yakin ketika saya jalankan itu tugas, saya jalan kaki dari Monas sampai Bundaran HI. Ketika saya menjalankannya, saya akan menjadi orang yang saya ini dekat dengan presiden. Kenapa? Saya menjalankan tugasnya. Begitupun di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah itu kita menjadi orang yang dekat dengan Allah karena kita sedang menjalankan tugasnya. Maka persiapan bahasanya kan narasinya labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ini panggilan Allah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, kemudian setelah Ka'bah itu menjadi sebuah menara penyatunya antara dunia dan akhirat, maka doa apapun ya sangat-sangat boleh. Allah Maha tahu. Walaupun doa yang misalkan paling bagus ketika di depan Ka'bah yaitu doa tadi, Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Ataupun Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta kepada Engkau apa yang diminta oleh nabiku. Itu boleh karena Allah Maha Maha tahu. Tapi pun kalau lebih perinci, ya Allah, saya teh punya ruko di daerah Ciparai, misalkan daerah di daerah saya rukonya 2 tingkat, kemudian bla 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 bla. Saya ingin segera itu ada yang beli, ya Allah, gitu. Itu boleh boleh saja, tidak jadi masalah. Dan bagi saya secara pribadi sebagai proses pendekatan, ketika kita tawaf itu satu tawaf kemudian kita berdoa khusus itu juga boleh. Dalam buku The Power of Ka'bah itu saya juga gambarkan, saya punya guru saya di pesantren, kemudian ketemu di Mekah. Beliau menggambarkan lebih dari 17 keinginan dia, dan dia selalu ketika tawaf itu satu-satu. Saya pengen saya tawaf 7. Lebih fokus doanya, kata beliau. Boleh, boleh. Nggak jadi masalah, dan itu sangat 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 bagus. Kenapa? Karena itu tadi ad-dunya mazra'atul akhirat. Ya Allah, saya selesai di dunia. Ya Allah, saya pengen motor misalkan. Kalau sudah saya punya motor, motor itu saya bisa gunakan untuk taklim, untuk dakwah, untuk apa, dan akan kembali ke akhirat. Jadi semua yang ada di dunia kita rangkum untuk kita bisa bawa ke akhirat. Bisa, bisa. Adunya mazraatul akhirat. Jadi boleh berdoa untuk hal-hal yang dunia. Kenapa? Karena tadi dunianya sedang kita satukan bersama akhirat kita. Maka pulang dari Ka'bah itu dunia dan juga akhirat, ibadah dan juga pengabdian menjadi satu tarikan tarikan nafas. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, subhanallah. Jelas sekali dan komprehensif penjelasan dari Pak Kiai, memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari jamaah tadi. Semoga semua penjelasan Pak Kiai dapat memuaskan Amin, amin. jamaah yang telah bertanya sejauh ini. Tentu saja kita ingin lebih banyak mendengarkan tausiah dan dapat mendapat ilmu dari Pak Kiai. Namun kami juga menyadari waktu Pak Kiai di Tanah Suci sedang memimpin rombongan umroh, dan mungkin beberapa 1-2 jam lagi akan mulai mendekati waktu subuh di Makkah. Sementara juga peserta kajian online juga akan punya beberapa kegiatan, mungkin waktu juga akan membatasi kita untuk episode kali. Namun sebelum kita berpisah, mohon kesediaan Pak Kiai untuk mungkin memberikan perenungan atau muhasabah yang sekalipun ringkas singkat, kemudian mohon juga disambung dengan doa untuk kita semua Pak Kiai. Mohon berkenan Pak Kiai. Baik, siap. Terima kasih Pak Iwan dan juga sahabat-sahabat sekalian. Mari kita sambungkan. Kalau tadi kita berpikir tentang hal-hal yang dunia, kita kolaborasikan untuk lebih langsung bisa menembus ke akhirat kita, maka kita menggunakan satu wasilah untuk menembuskan tersebut dengan wasilah doa. Doa di mana kita ingin sekali apa yang kita inginkan bisa sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, mari kita awali dengan istighfar, tanda kita minta ampun atas segala khilaf dan dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, segala nikmat yang ada dalam kehidupan keseharian kami, termasuk pagi hari ini. Ya Allah, betapa nikmatnya Engkau kumpulkan kami dalam sebuah majelis, namanya majelis cinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majelis ini sebagai wasilah kami untuk semakin cintanya kami kepadamu ya Rahman ya Rahim. Semakin cinta kami untuk bersyukur dan mensyukuri apapun dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Engkau yang menggenggam seluruh cinta dan menginspirasi semua cinta yang ada dalam kehidupan ini.
Masukkan kami, mampukan kami, kuatkan kami untuk menggenggam cinta kami untuk selalu dan senantiasa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Mampukan kami untuk bisa menikmatkan kehidupan kami, ya Allah. Hilangkan kami dari amarah. Jauhkan kami dari amarah, dari keluhan, dari sakit hati dan menyalahkan orang lain. Sibukkan kami untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang selalu dan senantiasa bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Ya Allah, bantu kami, arahkan kami, kuatkan kami untuk mendapatkan energi kesyukuran agar semua yang terjadi bisa kami syukuri. Semua yang terjadi bisa kami olah dan yang kalimat yang terakhir adalah kalimat hamdalah, tanda syukur kami atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang selalu dan senantiasa bisa menikmatkan apapun yang ada. Jadikan kami orang-orang yang fokus untuk bisa meyakini bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik dari Engkau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa membacakan salawat kepadanya. Mampukan kami untuk meningkatkan cinta kami kepadanya melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Mampukan kami untuk mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah yang tidak pernah marah. Rasulullah yang senantiasa memancarkan kebaikan kepada siapapun yang bersama hidup dengannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rizki, kesehatan, dan kekuatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sebelum Engkau cabut nyawa kami. Betapa indahnya ketika kami merapat mendekat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami yakin Rasulullah melihat kami karena kami nun jauh di sini berusaha maksimal untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al Munawwarah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ketika kami berziarah. Berikan kami rizki dan kekuatan untuk bisa datang ke tanah suci Madinah dan juga Mekah. Karatin ba'da marratin, taibun al-abiduna sa'ihuna li Rabbina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا عزمنا في زيارة بيتك الحرام فطهر قلوبنا ya Allah ya Tuhan kami semua kami berazam ingin mendatangi tanah suci-Mu fatahhir qulubana berikan kesempatan kami untuk mensucikan hati kami sebelum Kau sampaikan kami di tanah suci-Mu ya Allah jadikan kami orang yang berada di tanah suci dengan kebersihan sucikan kebersihan hati kami ya Allah dengan kesucian hati kami sucikan hati kami sebelum kami sampai di tanah suci-Mu ya Rahman ya Rahim Allahumma Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhanbana dhanban maghfuran wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ila nur ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah terimalah semua permintaan kami ya Allah jadikan kami orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji dengan baik ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Pak دعاء Kiai, terima kasih banyak. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Iwan, terima kasih Terima kasih semuanya. banyak Pak Kiai. Tabarakallah Pak Kiai. Penghargaan sekali lagi terima kasih yang sebesarnya dari kami segenap jamaah Majelis Cinta kajian online ini yang telah mendapatkan banyak sekali ilmu pembekalan dari Pak Kiai terkait dengan the power of Ka'bah. Subhanallah banyak sekali yang kami dapatkan bahwa ternyata Ka'bah itu menjadi pemberkah. Menjadi pemberkah dan juga Ka'bah adalah juga inspiring dan menginspirasi kaum muslimin untuk menjadi kaya. Karena banyak urusan-urusan dunia akan bisa diselesaikan dengan menjadi orang yang kaya bagi kalangan muslim. Karena sesuai dengan doa kita juga kita nanti menjadi orang yang bahagia di akhirat. Luar biasa banyak sekali yang telah kami dapatkan sekali Pak Kiai. Terima kasih. Karena itu akhirnya Islam itu total dalam mensupport dunia bisnis. Dan ini penting sekali untuk dicari secara bersama-sama. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi. Juga terima kasih pada jamaah yang dirahmati Allah.
kita insya Allah bertemu lagi pada episode atau edisi berikutnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Pak Kiai kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rofiq, Masar Hukum, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pada episode mendatang, tentunya di jam yang sama. Terima kasih lagi Pak Kiai, dan akhir kalam kepada jamaah, terima kasih. Kita bertemu lagi, tetap selalu. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Dan untuk para jamaah yang kami hormati, jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang, dan karena itu ikutilah terus jadwal dan tema-tema berikut dari Majelis Cinta dengan cara meng-add nomor Majelis Cinta yang telah ada di layar ya, berupa running text. Kami akan hadir kembali insya Allah. Kita bersama-sama lagi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu